Baik. Ini harus dihindari. Baik, mudah-mudahan didengar oleh seluruh penegak hukum. Saya mau ke Pak Adrinov Caniago dulu. Ya, baliknya ke akademisi juga. Bagaimana kayaknya semua riset agak susah ini melihatnya dari akademisi itu kan melihat ya ada masalah apa di dalam sistem. Ada masalah apa dengan perilaku orang-orang atau aktor-aktor di dalam sistem itu ya. Dan untuk itu kita perlu pembuktian beberapa hal atau dasar. Apa yang salah dari reformasi kita? Ya sistemnya masih pincang, sistemnya masih timpang. Ya kalau kita lihat partai, ya, betul partai ini sangat berkuasa. Kalau kita lihat DPR sangat berkuasa. Di mana letak berkuasanya? Ya kewenangannya bukan hanya dalam menjalankan 3 fungsi itu, tapi juga punya kewenangan untuk menentukan siapa yang akan jadi komisi-komisi negara, bahkan ikut ya dengan pemerintah menentukan siapa yang akan jadi duta besar. Nah, kewenangan yang besar ini tidak atau belum diimbangi dengan kewajiban untuk bertanggung jawab, kewajiban untuk transparan, ya, kewajiban untuk ya tadi yang diceritakan itu sebenarnya soal pertanggungjawaban sebagai anggota dewan, sebagai lembaga, transparansi anggaran, ya dalam pembahasan anggaran. Ini persoalan di dalam sini. Ini sebab besarnya, ya. Nah, kemudian ya mungkin soal perilaku pantas tidak pantas ya. Ini kadang-kadang memang perlu pembuktian. Ya kita butuh pertama bukti hukum. Nah, ini orang politik, pengamat politik, kebijakan juga harus sabar menunggu bukti hukum yang sah gitu ya. Tetapi kalau itu sudah dilengkapi dengan pengakuan internal seperti tadi Pak Permadi ya. Kemudian kalau kita catat ya ini dasar-dasar lain kita untuk melakukan analisis. Ada ketidaklaziman, ada ketidaklogisan, ya. Nah itu sudah cukup bagi kita. Wah, kita ini menghadapi masalah. Ya, saya lebih makro lagi karena akademisi, Pak. Dulu zaman Orde Baru kita mengeluh karena terlalu berat kepada eksekutif. Ya. Apakah Bapak melihat sekarang ini kekuasaan itu terlalu bergeser ke legislatif? Sebetulnya prinsipnya tetap sama. Ya, dalam sistem politik harus ada pembagian kewenangan yang jelas. Ya, suatu pihak yang punya kekuasaan harus ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya. Tidak ada kekuasaan tanpa tanggung jawab. Itu prinsip. Jadi kalau eksekutif punya kekuasaan besar dalam hidup, masalahnya adalah tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab secara wajar dan proporsional. Jadi sekarang check DPR and juga balance-nya kurang. Betul, salah satunya bentuknya adalah check and balances, tetapi juga termasuk akuntabilitas terhadap masyarakat, terhadap publik, terhadap konstituen. Kita nggak punya, belum ada mekanisme itu. Yang undang-undang kepartean maupun undang-undang suduk itu tidak. Secara hukum politik, hukum lagi, ilmu politik tidak selayaknya kalau sistem pemilu yang kita ubah. Itu salah satu saja, ya. Ya, tidak hanya sistem pemilu perlu terus disempurnakan karena memang masih banyak. Saya punya usul sistem distrik dari zaman Pak Arto dulu usulnya ya, itu distrik. Itu salah satu ya, salah satu cara untuk mengurangi masalah-masalah yang sekarang muncul. Ya, sistem pemilu bisa disempurnakan lagi supaya memperkuat atau keharusan untuk akuntabilitasnya itu gitu. Tetapi juga banyak, sistem kepartean juga harus diubah. Sayangnya undang-undang kepartean yang sudah disahkan tidak banyak perubahan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan akses kontrol gitu. Nah, ini. Baik, Pak Adrinov, terima kasih dari politik, sekarang dari hukum. Ini sengaja kita terbangkan dari Medan sana. Beliau dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Ya. Sumut. Ya. Sumatera Utara. Ya. Hari ini bicara di koran Kompas. Iya. Malah lebih dramatis bagi saya. Bagaimana Bapak melihatnya yang Bapak ucapkan ke Kompas? Ya, yang jelas dalam pemahaman publik pada saat ini parpol memang tersandra oleh korupsi. Baik. Dan parpol itulah bagian dari masalah bangsa ini. Oleh karena itu tragedi bangsa ini makin sempurna ketika perilaku koruptif itu ada di eksekutif, ada di yudikatif dan kemudian dilengkapi oleh legislatif. Bukankah kita dulu mengembangkan demokrasi melalui partai politik ini dan agar rakyat bisa berbicara? Iya, mestinya dalam pola idealnya memang seperti itu. Tapi kalau yang terlihat sekarang bahwa partai politik telah gagal melakukan artikulasi kepentingan konstituen,
sehingga banyak kali kemudian kepentingan-kepentingan konstituen itu kemudian disalib oleh elit politik dan partai politik, sehingga kemudian kepentingan-kepentingan konstituen itu terabaikan oleh kepentingan partai. Dan terbukti bahwa dalam banyak kasus perilaku-perilaku koruptif itu kemudian di backup habis, di backing habis oleh partai politik untuk kemudian bisa menyelamatkan kader-kader mereka yang bermain api dalam kaitan kasus korupsi. Saya bisa menerima argumen tadi itu, tapi yang ingin saya tanyakan, apakah reformasi udah gagal menurut Pak Wajid? Mendekati kegagalan, karena memang dari sisi eksekutif, legislatif, yudikatif, ada mafia hukum, ada mafia politik, ada mafia anggaran, dan semakin lama itu semakin jelas mengabaikan kepentingan yang dulu mengusung reformasi. Sehingga sebenarnya kita detik-detik terakhir menuju kegagalan reformasi itu. Jadi apa saran Bapak sebagai akademisi sekarang ini? Masih bisa diperbaiki atau perlu reformasi baru lagi? Harusnya bisa diperbaiki dengan niatan bahwa DPR, legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu kembali memahami tentang fungsi-fungsinya. Bahwa mereka harusnya kembali ke jalan yang benar. Baik, Komisi Otak tadi mau bicara apa? Sepedek aja. Baik, waktu kita Bang udah Karni. habis. Yang pertama saya harus bilang, saya takut juga di ruangan ini politisi saling membuka kebusukan masing-masing, pengacara membuka kasus kliennya sendiri. Saya ini advokat, ada pantangan advokat, jangan pernah membahas masalah klien di depan publik. Apalagi bekas klien. Tutup mulut dan selesai kalau udah kita nggak dipakai. Tapi lagi. kalau ada yang mencurangin gimana? Ya saya nggak ngerti lah. Pokoknya itu pantangan kode etik itu nggak boleh Bukan, klien. kalau ada yang mencurangi kita sampai kita dipecat. Nggak ada masalah. Dipecat, tidak dibayar honor sekalipun, berdiam diri. Baik, Anda. Nggak, satu lagi. Bung Karni. Saya juga harus sampaikan. Saya ini kuasa hukumnya Muhammad Idris, Duta Geraha. Ya. Jadi saya nggak mau orang memposisikan ada suara ICW dan sebagainya dan pengamat di sini seolah-olah yang terjadi suap menyuap. Saya mau kita minta berpikir jernih, sekalipun saya nggak akan terlalu dalam ke substansi. 3,2 itu kalau dikatakan suap kan kita ngerti definisinya. Itu kan take and give, kasih duit dapat proyek. Ini uangnya juga nggak ada, ceknya mundur. Saya juga bingung. Tapi saya nggak akan lebih dalam dari itu. Yang saya mau katakan begini. Tolong jangan sembarangan kita ngomong suap menyuap dan sebagainya. Karena proyek itu sudah jalan, bahkan 40% sudah jalan. Ketika klien kami baru terima duitnya 17%. Jadi kalau ada yang mengatakan tadi 25 miliar, 15%, dari mana uangnya? Tolong jangan asal ngejeblak gitu ya. Klien kami yang dirugikan dalam masalah ini. Nggak ada suap menyuap di sini. Baik. Terima kasih. Baik, anak kasih. Malam ini Jakarta Lawyer Club sangat berbangga buat masyarakat. Ternyata anggota DPR membuka aib-aibnya yang terjadi di dalam DPR. Begitu buruknya anggota DPR kita. Kemudian saya tertarik dengan lukisan itu. Lukisan daripada pelukis ini. Kalau kita cocokkan lukisan itu, anggota DPR sambil buang air, sambil mikir, cocok itu dengan pendapat Pak Permadi tadi. Jadi berbenah dirilah anggota DPR kita. Jangan sampai seperti di gambar yang digambar itu. Baik, terima kasih. Pak Benjamin. Saya hanya menggeleng-geleng kepala ya. Pengelolaan negara itu atas dasar dana talangan. Sebab pengalaman kami kalau menyentuh anggaran negara, kita ketat kepada ICW. In this accountability sweat. Dan dalam hal itu, walaupun dalam bahasa Belanda, tidak ada itu dana talangan. Strict. Istilah ini, dan dengan munculnya dana talangan, tidak lain harapan kami, usut ini. Terima kasih. Baik, Anda. Menurut begini, ini kan sudah menyangkut korupsi. Oleh karena itu bagaimana kalau kita percayakan saja kepada KPK untuk menuntut tuntas kasus ini. Kita yakinkan saja kepada KPK sampai ke akar-akarnya akan menuntaskannya. Karena apabila ini selalu dikaitkan dengan politik, maka kita ini kan akan mengadakan penyelenggaraan SEA Games.
Ini sudah menjadi sorotan dari dunia internasional. Kita akan menyambut ke pelaksanaannya itu nanti akan menjadi terganggu gitu loh. Jadi kalau menurut saya sebaiknya biarkan saja ini kembali ke ranah hukum, KPK yang menyerahkannya, tidak usah dipolitisi dengan politik segala macamnya. Karena kita sebagai anak bangsa, saya selain sebagai hukum, kita sebagai anak bangsa harus menyambut kesuksesan untuk penyelenggaraan ini nantinya. Jadi jangan terlalu di blow up, itu saja maksud saya. Cukup. Ada Firman. Firman dulu. Dia punya klien. Terima kasih. Walaupun saya membela salah satu klien dalam perkara ini, tapi saya pikir ada satu pegangan ketika begitu derasnya pencabutan kuasa terhadap pengacara. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Bahwa sebaiknya kita memperlakukan klien itu biasa saja. Kalau dia memiliki background politik atau memiliki background kekuasaan yang lain, kita perlakukan biasa saja tanpa menggunakan hak privilege yang melekat pada diri. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, tadi pertanyaan Pak Karni terhadap. Saya yakini pada kasus ini, hampir pada kasus lainnya ketika saya juga menangani kasus-kasus yang mengkaitkan terhadap kekuasaan politik di dalam, misalnya kasus travel yang sedang berjalan. Saya merasa apa yang disampaikan oleh Pak Dekan ada sesuatu hal, bahwa memang bandul kekuasaan kita, eksekutif heavy dan legislatif heavy memang belum selesai. Ketika dua-duanya menunjukkan powernya, maka kita tidak tahu lagi keadilan. Saya malah menganggap tadi legislatifnya yang kelewatan. Ya. Yang sekarang kebanyakan. Jadi waktu saya udah habis. Ada. Ini Bung Karni, dalam kasus ini saya boleh masukannya buat KPK. Karena sudah jelas semuanya gini. Tetapi kok KPK kurang greget di dalam memproses. Misalnya Andi Malarangin belum diperiksa dan lain sebagainya. Padahal ada dana talangan kayak tadi. Itu kan nggak benar. Harusnya KPK. Jadi kita kritik KPK, apalagi tadi ngomongnya tidak proporsional di dalam konteks penjelasan ini. Siapa yang nggak proporsional? Ya tadi si Chandra, kan sudah jelas. Nanya aja lupa pertanyaannya. Ya. Itu aja udah. Nah, itu satu. Jadi KPK kita tekankan mesti greget dan signifikan. Apalagi udah pernyataan Bung Amir tadi udah luar biasa bagus. Yang kedua buat DPR, saya Adinda saya ini Ayani ini. Dulu jadi aktivis serba tahu, tapi pas jadi DPR malah nggak tahu. Saya bingung juga ini. Nah, ini itu ada selesaikan berdua deh. Harus berfokus di gerakannya lebih ke DPR gitu maksud saya. Ya, makasih. Apa yang kita diskusikan udah malam dua ini? Udah dua Demokrat. Apa yang kita diskusikan malam ini kalau bicara dari segi hukum pembuktian, sebetulnya semua tidak mempunyai nilai apa-apa karena diterangkan di luar sidang. Tidak mempunyai nilai pembuktian. Memang kita tidak mau membuktikan apa-apa. Ya kita mau katakan demokrasi berhasil atau enggak. Kita akan memeriksa perkara apa? Kita hanya menilai, mengevaluasi reformasi kita sukses enggak. Baik. Pemirsa, saya akan menutup acara ini, tapi dengan mengulang penutupan saya satu ketika. Saya mengutip seorang wartawan majalah Time yang bermarkas di India, New Delhi. Dalam sebuah buku, dia menulis buku White Tiger yang menjelaskan suasana masyarakat seperti kita ini. Semuanya korup merajalela. Politik bermain, penegak hukum bermain. Dan si wartawan setengah putus asa di situ menulis. Kesalahan terbesar bangsa kita memberikan demokrasi kepada orang setengah mata. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dengan Republik ini. Kita ketemu Jakarta Lawyers Club yang akan datang.